السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وما استمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد. Ayat talabah al-ahibah, pada santriwan dan santriwati yang mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, pembahasan dari kitab Al-Kaba'ir, dosa-dosa besar, karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 748 Hijriah, di mana beliau menulis kitab Al-Kaba'ir tentang dosa-dosa besar ini supaya kita lebih hati-hati dengan perkara-perkara yang mungkin dianggap biasa bagi manusia, tetapi itu adalah perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidaklah ada suatu dosa besar melainkan di situ ada ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa neraka. Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan Al-Kabiratu Ats-Tsalitsatu. Dosa besar yang ketiga adalah perbuatan sihir. Ya, dosa besar yang ketiga apa? Perbuatan sihir. Perbuatan sihir ini secara bahasa, ya, secara etimolog, ya, secara bahasa memiliki makna sarfu syai' an wajhihi, ya, memalingkan sesuatu, ya, ditulis, ya. Jadi sihir secara bahasa, secara etimolog artinya memalingkan sesuatu. Adapun secara istilah syara', ya, secara istilah syar'i, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah, beliau memberikan ta'rif atau definisi sihir secara syara': azaim marruqa wa uqad yu'atsiru fil qulubi wal abda. Campi-campi dan mantra-mantra yang bisa memberikan efek pada hati dan anggota badan manusia, ya. Secara syar'i apa tadi? Sihir yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, campi-campi dan mantra-mantra yang bisa memberikan efek pada hati dan anggota badan. Wayamrud wa yaqtul. Jadi efek daripada sihir ini bisa apa? Bisa membunuh dan juga bisa menyebabkan penyakit, ya. Orang yang tersihir itu bisa sakit, bisa juga, ya, bisa juga dia itu nanti meninggal dunia, tapi semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah bahaya sihir, ya. Jadi sihir itu sangat bahaya sekali, sehingga itu bisa menyebabkan penyakit maupun bisa menyebabkan orang itu bisa terbunuhnya, bisa mati karena penyebabnya adalah dari perbuatan sihir. Semua atas izin Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian efek daripada sihir adalah yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Bisa menyebabkan pasangan suami istrinya, pasutri, itu bisa terpisah, ya, bisa terpisah. Artinya rumah tangganya bisa kandas, kemudian ya rumah tangganya itu bisa hancur gara-gara pengaruh daripada apa sih? Sihir. Selanjutnya, apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar Ar-Razi, beliau menjelaskan bahwa sihir itu kullu amrin khafi sababuhu wa takhayyalu ala ghairi haqiqatihi wa yajri majra at-tamwiyah wal khada'. Ya. Jadi kata ulama Abu Bakar Ar-Razi, beliau mendefinisikan bahwa sihir itu sesuatu yang tersembunyi, ya. Jadi sesuatu yang tersembunyi untuk melakukan perbuatan sihir. Artinya tersembunyi bagaimana? Tersembunyi ketika manusia ini sedang istirahat. Biasanya orang melakukan sihir guna-guna itu antara jam 10, jam 12 malam, terkadang jam 2 malam. Itu orang yang seringnya melakukan perbuatan sihir. Selanjutnya, ya, bahwa sihir ini benar-benar nyata, gitu ya. Artinya benar-benar nyata, tidak bisa kita pungkiri. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, notabene-nya beliau ini seorang Nabi dan Rasul, beliau ini juga pernah terkena sihir dari seorang Yahudi yang bernama Labid bin Aqsam. Ya. Labid bin Aqsam ini pernah menyihir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi di malam hari itu seolah-olah beliau sudah ke rumah beberapa istri beliau, padahal beliau itu diam di tempat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sihir itu punya pengaruh dalam hati maupun dalam anggota badan. Ya. Kalau orang yang belum pernah terkena sihir, masa sihir seperti itu, enteng, kecil, gitu ya. Tapi kalau seperti itu, kalau ada yang mau nyoba, silahkan. Kalau mau dicoba kebal dengan sihir, bisa dicoba, ya. Bisa kalau ingin merasakan. Dijamin besok sudah nggak bisa masuk kelas, ya. Dijamin kepalanya pusing, kemudian pengen muntah-muntah, mual, ya. Kemudian setiap tidur mimpinya dikejar-kejar, pocong dan sebagainya. Itu efek daripada sihir, ya. Jadi sihir itu secara medis itu tidak bisa terdeteksi, tidak bisa didiagnosa. Orang yang terkena gangguan sihir, ya, dia merasakan sakit perutnya, kepalanya pusing, seperti ditusuk dengan jarum. Tapi ketika periksa ke dokter, dokter mengatakan semuanya beres, Mas. Ya. Tidak ada bermasalah dalam anggota tubuhnya. Tapi dia merasakan sakit. Itulah efek daripada sihir. Kalau penyakit medis gampang. Di lab, dicek, kemudian didiagnosa kelihatan. Ini penyakit medis. Tapi kalau penyakit sihir, tidak bisa terdeteksi dengan alat secanggih apapun. Kenapa? Karena ini termasuk di antara perkara-perkara gaib, perbuatan yang gaib, pelakunya jin yang gaib, tidak bisa terdeteksi, tidak bisa didiagnosa oleh alatnya, alat medis tentunya. Ya. Kemudian pendapat Ahlussunnah wal Jamaah terkait tentang sihir ini sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan was-sahih anna as-sihra lahu haqiqah wa bihi qata'al jumhur wa alaihi 'ammatul ulama. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwasanya sihir itu benar-benar nyata, benar-benar ada, ya. Jadi memang ada sihir. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dhahaba ahlus sunnah ila anna as-sihra thabitun lahu wa haqiqatun. Ya, kata Imam Al-Qurtubi bahwasanya
sihir itu benar-benar ada. Ya. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, itulah yang ada tertera di dalam surat Al-Falaq. Ya. Surat Al-Falaq, wa min syarri naffatsati fil uqad. Ya, makanya sebelum tidur kalian harus membaca trikul, ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah membaca trikul, kalian tiupkan kedua telapak tangannya. Jadi selesai kemudian ditiup, gitu ya. Jadi setelah ditiup, kemudian diusapkan di seluruh anggota badan, ya. Jadi dari wajah, kepala sampai ujung kaki. Kalau misalkan ada jin yang ingin ganggu kalian, insya Allah akan dijaga oleh Allah. Kalau ada orang lain yang ingin membuat guna-guna kalian, karena mungkin gara-gara warisan sehingga orang tuanya itu ingin merusak hubungan keluarga sampai 7 keturunan misalkan, itu bisa terjadi atas izin Allah. Tapi kalau kita sudah terbiasa zikir pagi, zikir petang, kemudian sebelum tidur kita baca trikul, kemudian juga kita baca ayat kursi, maka insya Allah, ya, insya Allah kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, ingin membuat guna-guna, ingin melakukan sihir, Allah yang akan menjaga kita. Makanya penting zikir pagi dan petang itu namanya hisnul hisnul muslim, ya, penjagaan diri bagi seorang muslim. Ini diantara sihir, ya. Kemudian hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ala ta'thirus sihr wa anna lahu haqiqah. Dan sihir itu memang benar adanya, ya, benar adanya sihir itu. Kalau kita ingin melihat bagaimana kisah daripada Fir'aun dan orang-orang yang melakukan sihir, pada suatu hari ketika tentara-tentara ataupun pasukan-pasukan Fir'aun ini ingin mengadu ataupun ingin menguji kehebatan sihir dengan mukjizat yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam. Sehingga ketika diadukan, ya, artinya ingin buat mana yang lebih hebat, sihirnya tukang sihirnya Fir'aun atau mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, ya. Maka disuruh apa? Disuruh membuat sihir dulu. Para tukang sihir itu silahkan kalian kalau bisa melakukan sihir, ya. Jadi tukang sihir itu bisa, ya, menjadikan sesuatu bisa hidup, bisa mendatangkan ular misalkan. Begitu juga tongkatnya Nabi Musa alaihissalam disuruh melempar nanti akan menjadi ular. Dan ularnya Nabi Musa alaihissalam itu bisa mengalahkan pasukan tukang sihirnya Fir'aun, ya. Akhirnya tukang sihirnya Fir'aun ini mengatakan ini bukan sihir biasa, ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya para tukang sihir mengatakan, qalu amanna bi rabbi Musa, kami beriman dengan Tuhannya Musa alaihissalam. Akhirnya Fir'aun pun juga merasa aneh, ya. Kalian sudah saya datangkan, saya bayar, sampai malah membenarkan apa yang dilakukan Musa alaihissalam, bahwa mukjizatnya Musa itu lebih hebat daripada tukang sihirnya Fir'aun, gitu. Jadi artinya sihir itu sudah ada dari dulu, ya. Sejak Nabi Musa alaihissalam, dari Fir'aun dan bala tentaranya itu sudah ada sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Sihir itu benar adanya. Dalilnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, dicatat itu dalilnya. Dalil bahwa sihir itu ada dan sihir itu benar-benar memiliki pengaruh pada kehidupan manusia. Surat Al-Baqarah ayat 102. Ada yang sudah hafal? Ya. Saya kasih kisi-kisi.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان apa وما كفر سليمان ولكن كفروا وما يعلمان من حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج. Ya, ini syahidnya. Jadi sihir itu di akhir ayat ini artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyufarriqu bainal mar'i wazauji, untuk memisahkan pasangan suami istri yang tadinya itu harmonis, ya, yang tadinya pasangannya samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, tapi karena dia itu terkena sihir atau ada orang yang membuat guna-guna sihir, maka pasangannya menjadi berantem terus, ya, jadi punya masalah. Atau dahulu seringnya, jadi ketika ada anak-anak sekolah di luar, dia ingin melakukan PDKT kepada cewek, ya, tapi ceweknya itu menolak terus, ya. Akhirnya si cowoknya ini mengatakan, ya, cinta ditolak maka dukun bertindak. Jadi ketika, ya, PDKT-nya itu ditolak, maka dia akan mendatangi dukun. Gimana caranya, ya? Gimana caranya saya bisa menaklukkan hatinya? Itu bisa dilakukan dengan sihir, ya. Sehingga mudah. Kalau zaman dulu itu biasanya rambutnya, ya, rambutnya wanita itu diambil, ini tak bawa ke dukun, nanti wanita itu akan ngikut, ya, istilahnya dipelet gitu, ya. Atau bisa jadi, ya, bisa jadi barang yang dia sering pakai, ya, barang yang dia sering pakai, entah itu pensilnya, penanya, penghapusnya, itu juga bisa dijadikan sebagai media sihir, ya. Jadi hati-hatinya. Jadi sihir itu memang benar adanya dan itu terbukti, ya. Kemudian kasus lain ketika dalam masalah perdagangan ataupun dalam masalah usaha, ketika ada orang yang sama-sama jual, ya, jual lauk pauknya atau kuliner, ya. Jadi ketika ada kuliner semua itu ramai, yang sepi cuma dia saja. Akhirnya karena dia sepi, tetangganya ramai, dia lari ke dukun, ya. Mbah dukun, tolong bantu saya, ya. Ini tetangga saya dagangannya sama, sembako, ya, juga kadang kuliner, tapi dia itu selalu ramai, sedangkan dagangan saya itu sepi, sehingga rugi terus tiap hari. Akhirnya dia datang ke dukun dan dukun memberikan apa? Memberikan benda-benda tertentu. Terkadang ambil tanah kuburan, gitu, ya. Tanah kuburan itu nanti disirapkan, dipercikkan atau dilemparkan di tempat usaha orang yang dagangannya itu laris. Jadi ketika ada orang yang ingin belanja kok sepi tokonya, warungnya kok tutup gitu, padahal buka. Itulah pandangan manusia itu berarti terkena sihir, ya. Jadi sihir itu sampai sedemikian rupa, ya. Jadi tokonya, warungnya kelihatan tutup padahal dia buka. Itu berarti dia terkena sirap, terkena guna-guna, terkena sihir dari lawannya, ya, dari orang yang tidak suka, biasanya seprofesi. Kalau biasanya dia itu penjual sayur, ya berarti yang akan membuat guna-guna sama penjual sayur. Kalau yang lawannya itu penjual, ya, artinya warung atau kuliner, yang akan melakukan ya sama. Karena dia tidak ingin tersaingi dagangannya oleh tetangganya ataupun orang lain. Dan ini banyak, ya, kasus-kasus seperti ini seringkali disampaikan, gitu, ya. Jadi para pedagang yang tidak punya tauhid, tidak punya akidah, rata-rata mereka itu pakai ilmu sihir, ilmu kendam. Makanya para dukun itu setiap bulan itu punya syarat, ya. Syaratnya kamu kalau Jumat Kliwon kamu harus libur, dagangannya harus baik, ya. Jadi harus libur, Jumat Kliwon harus libur, nggak usah jual. Itu syarat, ya.
syarat supaya daganganmu laris. Akhirnya karena dia ini adalah sebuah syarat yang diberikan oleh Mbak Dukun, akhirnya ketika Jumat Kliwon itu rata-rata sepi pasar, ya. Dari rata-rata sepi karena itu adalah syarat untuk mendapatkan dagangannya supaya laris manis, ya. Maka ini sihir, ya. Jadi termasuk perbuatan syirik, ya. Jadi perbuatan syirik kalau orang meminta bantuan ke dukun, kemudian dukun itu minta bantuan lagi ke jin, ya. Dan ini banyak, ya. Artinya sihir itu sekali lagi itu tidak ada di antara kita yang merasa aman, ya. Tidak terus saya kan setiap hari baca Al-Quran, pasti kebal, saya tidak akan terkena sihir. Jangan seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi dan rasul, beliau juga hafidh Quran, beliau juga mengajarkan Al-Quran, tetapi beliau masih terkena sihir oleh orang Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hati-hatinya kalau ada orang tua kalian yang di rumah jualan, kadang sepi, kadang rame, kemudian ketika ada pendatang baru, ya, di sampingnya kelihatan rame, kemudian di tempat jual kalian sepi, maka harus dibacakan surat Al-Baqarah, ya. Jadi untuk mengusir jin dari rumah ataupun dari tempat usaha dan tempat-tempat yang lain. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna syaitana tanfiru minal bait allati tuqra'u fihi surat Al-Baqarah." Jadi setan jin itu akan lari dari tempat tinggal kalian, dari tempat usaha kalian, warung, toko, kalau dibacakan surat Al-Baqarah. Karena di dalam surat Al-Baqarah itu ada ayat kursi. Jadi penting, ya. Rupanya kadang orang itu nggak tahu, ya, bertamu ke rumah kita. Tahu-tahu dia itu terkadang bawa benda-benda tertentu dibuang di teras atau dibuang di sebelah rumah. Padahal itu adalah buhul. Jadi buhul itu benang yang diikatkan di jarum ataupun di paku untuk mengganggu si pemilik rumah, ya. Itu namanya buhul, ya. Jadi buhul-buhul seperti itulah yang dilakukan para dukun untuk mengganggu orang-orang yang dia tidak suka. Sehingga ada suatu kisah, ini kisah nyata, ya, di Saudi Arabia. Jadi ada pasangan suami istri ini, dia yang suaminya itu tampan, ya, kemudian istrinya pun jamilah, gitu. Tapi setelah dia itu pasang foto di media sosial, entah di Facebook atau Instagram, akhirnya orang lain itu melihat paras wajahnya istrinya yang cantik, dia suka, gitu, ya. Dia suka dengan istri orang, ya. Akhirnya apa? Karena dia suka, ingin membuat suaminya itu supaya tidak suka lagi, cinta lagi dengan istri. Akhirnya dia mendatangi dukun dan dukunnya bertindak dan ditampakkan pada wajah, ya, suami itu sudah tidak ada lagi rasa cinta, rasa suka dengan istri. Jadi sampai sedemikian rupa. Artinya apa? Sihir itu punya pengaruh dalam fisik kita, dalam hati kita, ya, dalam hati kita. Di antaranya, ya, orang yang terkena gangguan sihir atau jin itu ketika mimpinya tidur itu kalian mimpi itu yang aneh-aneh, yang serem, ya. Sering mimpi ketemu orang yang sudah meninggal dunia, itu ciri-cirinya. Kemudian juga sering mimpi dikejar-kejar binatang buas, ya. Karena binatang buas itu salah satu jelmaan daripada jin. Kemudian juga ketika tidur sering mimpi kalian itu di tengah hutan, ya, terkadang diikat, gitu, ya. Ini salah satu ruh itu orang yang terkena sihir itu diikat dengan buhul-buhul yang ada di dalam tubuhnya. Jadi buhul itu ada dua, ya. Ada buhul yang ditanam, diletakkan di sekitar rumah kita, ada buhul yang dipegang oleh jin. Makanya kita membaca surat Al-Falaq tadi, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad, ya. Dan dari keburukan naffatsati fil 'uqad, buhul-buhul yang ditiupkan oleh para penyihir, ya.
Jadi ditiupkan. Makanya kalau kalian melihatnya, ada beberapa film sinetron itu memang seperti itu, ya. Jadi dia terkadang membawa kembang atau membawa apa itu ya, nanti ditiupkan, disebutkan namanya si fulan fulan atau si fulana fulana, kemudian ditiupkan, ya langsung terkena situ, ya itu benar, ya. Jadi itu benar adanya sihir seperti itu. Jadi ini nggak main-main, ya, ini nggak mengada-ngada, tetapi itu benar ada, ya. Jadi ini karena pengalaman kita, ya. Bahkan dulu banyak, ya, dari santri-santri kita, ya, sering gitu, ya, sering terkena gangguan tidur, itu sering kayak tidihan gitu, ya. Jadi kemudian tidur dia teriak-teriak sendiri gitu, ya. Kemudian juga dia hatinya ketika habis sholat asar itu seperti sakit gitu, ya. Jadi hatinya itu kayak sedih terus. Itu ciri-ciri juga, ya. Makanya jangan biarkan ketika hati kalian sedih itu berlarut-larut. Kalian gunakan baca Al-Quran. Atau paling tidak ya baca trikul tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus dibaca untuk menghilangkan kesedihan dalam hati kalian. Kalau kalian diam saja berlarut-larut dalam kesedihan, jin yang akan menguasai dalam tubuh kalian. Maka ini, ya, kita ini makanya untuk menjaga zikir pagi dan petang, di situ tujuannya, supaya hati kita ini tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Kemudian terkait dengan masalah sihir ini, ya, jadi hukumnya adalah yaitu syirik, dan pelakunya ini bisa dihukumi kafir, ya. Pelaku sihir itu kafir, ya. Kenapa? Karena dia bersekongkol dengan jin, ya, yang selalu mencuri kabar dari langit. Sehingga di dalam Islam haddus sahir al-qatlu, hukuman bagi orang yang melakukan sihir itu harus dipenggal kepalanya, ya, harus ditebas leher. Li'annahu kafara billah, karena dia itu telah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi mengatakan di dalam hadis itsanibu sab'al mubiqat, jauhilah kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Di antaranya yang ketiga adalah sihir. Yang pertama syirik, yang kedua uququl walidain, ataupun al-qatlu bin nafsi, yang membunuh jiwa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, dan yang ketiga adalah sihir, ya. Jadi sihir itu benar-benar adanya, ya. Sehingga supaya kita ini bisa terjaga dari penyakit ataupun gangguan manusia, dari mantra-mantra ataupun dari jampi-jampi, ya, yang dilakukan oleh para dukun, penyihir, kita harus selalu membaca tadi, ya. Sebelum tidur, jangan langsung kalian tidur, ya. Kalian tidak mengambil air wudhu, tidak bersih-bersih terlebih dahulu, tidak membaca. Dan juga di antara sunnah kalian harus membersihkan tempat tidur kalian, ya. Paling enggak dibersihkan, ya, pakai sarung atau pakai sapu, ya, sapu lidi, bukan sapu lidi, apa. Jadi pakai sarung lah paling enggak, atau kain di sebelah gitu, ya. Jadi insya Allah kalau ada jin di situ akan pergi. Kemudian kalian baca tadi trikul, kemudian ditiupkan tadi ke seluruh anggota tubuh. Kemudian kalau ingin diselamatkan oleh Allah dari azab kubur, baca surat Tabarak, ya, surat Al-Mulk. Itu keutamaan dijauhkan dari api ataupun dari azab kubur. Jadi banyak sekali, ya, orang-orang yang melakukan sihir yang terkenal itu di daerah Banten, Pandeglang, ya, itu banyak yang mereka itu mempelajari berbagai macam ilmu sihir. Kemudian di daerah Jawa Timur, ke sana ke timur itu ada Madura, ya. Kemudian daerah Kalimantan ini juga dikenal dengan ada beberapa suku Dayaknya. Jadi Samba, Sampit itu dulu perang itu rata-rata mereka pakai ilmu sihir, ya, ilmu kebal, ya, ilmu anti bacok, ilmu anti peluru. Itu semuanya pakai sihir. Dan dahulu ketika terjadi peperangan, ya, antara orang Muslim dengan orang Nasrani, ya, yang tempatnya yang di Sulawesi itu mereka rata-rata pakai itu, ya, supaya nanti ketika dibaca itu kebal, ya. Padahal dia Muslim, maka ini termasuk di antara perbuatan syirik, akan menghilangkan
seluruh amal ibadah yang ada, gitu ya. Jadi penting ini, perbuatan sihir ini harus kita pahami supaya kita ini bisa terselamatkan daripada sihir. Kemudian ada hadis ya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an marfu ya, di antara perbuatan sihir adalah ar-ruqa wat tamaim wat tiwalasyid. Jadi ruqa itu artinya campi-campi ya, wat tamaim dan tamimah. Tahu tamimah? Apa itu tamimah? Ya, belajar tauhid ya. Tamimah apa? Man allaqa tamimatan faqad asyrak ya. Jadi tamimah itu yang biasanya digunakan ya. Ada yang berupa palung, ada yang berupa gelang gitu ya. Digunakan ini fungsinya untuk tolak balak ya. Kalau dahulu ya, anak-anak kecil ini ketika masih balita dia dikasih kalung oleh dukun bayi dari benang gitu ya. Jadi benangnya itu berwarna putih, tapi nggak boleh diputus sampai benang itu putus dengan sendiri. Ya karena ya pasti akan putus, kena keringatnya yang tadinya putih menjadi hitam ya. Karena banyak keringatnya ya, banyak setiap hari kena debu. Akhirnya dia syaratnya jangan sampai diputus kalung anak kecil ya, ini sebagai tolak balak ya. Dahulu pernah juga ya, jadi dulu ketika ada cerita ya, selendangnya Nyi Roro Kidul itu hilang ya. Akhirnya orang-orang itu pada bikin warna-warni, air dikasih sumba ya, dikasih pewarna 7 rupa ya, warna merah, kuning, hijau, ditaruh di depan rumah. Jadi pada takut semua, karena takut kalau Nyi Roro Kidul itu ngamuk karena kehilangan selendang ya. Jadi Nyi Roro Kidul itu siapa? Tahu enggak? Itu jin ya. Nyi Blorong Nyi Roro Kidul itu jin ya. Jadi pernah juga ya, ini kisah ketika kita ini pernah ya meruqyah dari beberapa pasien ya. Jadi ada jamaah itu yang memang terkena itu gangguan sihir ya. Kemudian sampai ketika diruqyah itu melihat ya. Jadi kan kesukaannya Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong itu kan suka yang berwarna apa? Pakaian yang berwarna hijau. Makanya pantangan ketika kalian ke Parangtritis itu tidak boleh memakai warna hijau ya. Jadi harus dilepas. Kalau tetap nekat warna hijau, kalian akan dijadikan itu pasukannya, akan dijadikan sebagai prajuritnya. Jadi ini adalah keyakinan-keyakinan yang batil, yang harus kita lawan. Akhirnya, ini pernah ya kejadian. Jadi wanita ini dulu ketika dia itu menikah kan kebetulan rumahnya itu dekat pantai ya, di Celong sana ya, di Batang, Kabupaten Batang. Ketika dia itu ya ada masalah dengan suaminya atau dengan mantannya ya, jadi banyak mantannya. Jadi ketika dia cintanya ditolak itu satunya ke dukun, ada kurang lebih 3 lebih mantannya itu ya. Akhirnya main dukun semua. Nah dia itu karena waktu menikah dia pakai dress code itu berwarna hijau ya. Akhirnya itu kesukaan Nyi Blorong atau Nyi Roro Kidul. Jadi ketika dia berfoto memakai itu seolah-olah di sampingnya itu ada orang yang memakai tadi warna hijau ya. Dan ketika kita ruqyah memang dia melihat, jadi ada seperti kereta kencana terbang, dia melihat banyak sekali pasukan yang bisa melihat dia. Ternyata ketika kita ruqyah, kenapa enggak suruh masuk ke rumah? Enggak berani, ada ustadz yang sedang meruqyah ya. Jadi mereka itu adalah jin, tapi enggak bisa kelihatan, yang bisa melihat hanya orang yang terkena gangguan sihir tersebut ya. Jadi sampai sedemikian rupa ya. Jadi kadang orang yang dibacakan ayat-ayat ruqyah dia mendengarnya itu seperti mendengar musik. Jadi lantunan Al-Quran itu telinganya itu disumpeli seperti roncongan gitu ya. Artinya musik-musik roncongan, yang musik-musik kejawen ya.
Jadi itu ternyata bisa mengundang jin. Kalau kalian perhatikan di kampung-kampung, ya, itu ketika ya, ada manten, ya, laki-laki yang datang itu kan dibunyikan suara gitu. Itu sebenarnya kesukaan nyirap itu jin. Suka dengan gamelan-gamelan seperti itu. Ya. Maka ini harus dihilangkan. Roncong, gamelan, lonceng itu membuat malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah. Dan itu perbuatan yang paling disukai oleh jin. Ya. Jadi sekali lagi, bagi kalian yang juga terkadang sering mimpi bertemu dengan wanita yang cantik, yaitu adalah jelmaan daripada jin. Begitu juga yang santriwati sering mimpi, ya, ketemu dengan laki-laki yang tampan, itu juga jelmaan daripada jin. Jadi jin itu bisa menjelma apapun, ya. Dia bisa menjelma binatang, bisa menjelma binatang yang berbuas, bisa menjelma binatang yang berbisa, bisa menjelma manusia. Itulah yang Allah berikan kelebihan pada jin, ya. Sehingga jin ini seringkali dimanfaatkan oleh dukun untuk melakukan guna-guna, mantra-mantra, ya, sehingga bisa menyebabkan hati manusia itu sedih, sakit, ya. Ketika berobat ke dokter, dokter mengatakan nggak ada masalah, maaf ya muskilah, nggak ada masalah, nggak ada penyakitnya. Jadi pulang saja daripada buang-buang duit gitu, ya. Maka benar adanya di dalam surat Al-Isra ayat 82. Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai asyifa. Apa itu asyifa? Sebagai penawar, obat. Kata para ulama, penyakit itu ada dua. Yang pertama penyakit medis yang bisa didiagnosa, yang bisa dideteksi, dicek laborat secara medis. Itu penyakit medis seperti halnya tumor, kanker, ya, kemudian tensi, kemudian gula, kemudian, ya, berbagai macam virus yang ada, itu namanya penyakit medis. Yang kedua penyakit non medisnya. Penyakit non medis itu penyakit yang disebabkan dengan guna-guna, penyakit yang disebabkan dengan sihir, penyakit yang disebabkan juga dengan penyakit ain. Tahu penyakit ain? Apa penyakit ain? Ya. Jadi penyakit ain ini bisa disebabkan dengan pandangan mata yang orang yang tidak suka dengan kita, ya. Makanya jangan kalian sering-sering posting, ya, foto kalian, keluarga kalian di media sosial, karena kita nggak tahu orang yang melihat kita ini dia suka atau tidak, ya. Dan foto ini bisa dijadikan media untuk melakukan sihir, guna-guna, dan juga tadinya mantra-mantra, cambi-cambi bisa digunakan dengan cara seperti itu. Makanya setiap ada larangan itu ada hikmahnya. Kalau kalian nggak peduli, ya nggak peduli, yang penting kan saya ingin upload foto, ya terserah. Tapi resiko ditanggung sendiri. Resiko ditanggung sendiri kalau ada orang yang nggak suka dengan kalian, atau keluarga yang tadinya gara-gara rebutan warisan sehingga dia ingin mengganggu 7 keturunan, akhirnya dia bisa dilakukan dengan gambar ataupun foto seperti itu, ya. Jadi lebih baik pakai gambar-gambar yang dimensi ataupun dengan gambar-gambar yang tidak menampakkan gambar manusia yang bernyawa, maka cukuplah gambar simbol ataupun gambar alam atau gambar yang lain. Jadi ini salah satu untuk menghindari kita daripada perbuatan sihir, perbuatan yang mana itu akan merugikan diri kita, kemudian akan menjadikan efek pada diri kita, akan menyebabkan hati kita sedih, kita sakit terus-menerus, dan sudah berobat tidak ada obatnya, maka itu salah satu di antara gangguan daripada jin. Kalau sudah seperti ini, artinya kalian harus belajar tentang ilmu ruqyah. Ruqyah itu ada dua, ruqyah yang syar'i dan ruqyah yang tidak syar'i. Ruqyah yang tidak syar'i itu praktisi ruqyah yang bisa melihat jin dalam tubuh pasien. Itu tidak syar'i karena sebenarnya dia punya khodam untuk melihat jin yang ada tubuh pasien. Kalau ruqyah yang syar'i dia hanya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran.
ya. Jadi bisa mengobati dari segala bentuk macam penyakit, ya. Bisa jadi tadinya itu penyakit biasa karena itu adalah pengaruh daripada jin, maka menjadi penyakit yang kronis, ya. Jadi pernah ya, kita pernah meruqyah ada orang yang terkena gangguan. Ketika kita ruqyah itu perutnya itu membesar. Jadi seperti orang yang hamil 9 bulan. Tapi ketika diruqyah kempes lah. Ya. Nanti dibiarkan jinnya masuk, ya, jin kiriman itu masuk ke dalam tubuh itu nanti membesar. Nanti setelah diruqyah kempes lah. Itu sakitnya nggak ketulungan ya. Orang yang seperti itu sakitnya masya Allah, ya. Sakit sekali, ya. Karena itulah salah satu daripada efek gangguan jin, ya. Jadi kita jangan merasa saya sudah menghafal Al-Quran, saya menghafal hadis, saya belajar ilmu agama, pasti saya akan dibebaskan dari penyakit ini. Nggak ada jaminan, ya. Karena banyak Nabi sendiri pernah disihir, sahabat juga ada yang terkena sihir, kemudian para ulama tabi'in juga ada yang terkena sihir, sehingga tidak ada yang menjamin kita ini bebas dari sihir, kecuali kita harus menjaga diri kita dengan zikir pagi dan petang, sebelum tidur baca tadi trikul, ayat kursi, kemudian ngambil air wudhu, kemudian diusapkan ke seluruh anggota tubuh, maka itulah penjagaan Allah kepada kita semua seperti itu. Baik, karena sudah masuk waktu sholat isya, ya, insyaallah akan kita lanjutkan karena perkara ini sangat penting yang mungkin tidak kalian dapatkan di kelas, tapi akan kita ulas ya secara mendetail, secara benar-benar, ya, sampai menyeluruh, ya, sampai kalian itu paham tentang masalah sihir, karena ini suatu saat kalian akan dihadapkan dengan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang terkena gangguan, ya. Kemudian ada informasi insya Allah habis sholat isya akan ada edukasi kiat-kiat supaya bisa berangkat menjalankan ibadah umroh itu. Jadi ini penting sekali materi ini. Tadi sudah makan semua, ya. Tadi sudah makan di waktu sore, maka insya Allah nanti habis sholat isya, ya, yang putri untuk nanti sholatnya di sebelah paha, kemudian yang banin, yang santri putra di sini. Maka setelah itu nanti akan kita mulai, saat akan berikan sambutan, dan nanti akan diputarkan ada filmnya, ya. Film bagaimana pertama kali dibangun Ka'bah, kemudian Ka'bah itu ingin dihancurkan oleh, ya, Abraha dan bala tentaranya, pasukan gajah. Kemudian bagaimana nanti sejarah pembangunan Ka'bah dan kiat-kiat supaya kita ini bisa berangkat melaksanakan ke tanah suci, itu ada ilmunya, ya. Semua itu ada bekalnya supaya kita ini, kalau kalian nanti setelah misalkan punya uang, bisa ditabungnya dari 10.000, 20.000, nanti selama 5 tahun atau 10 tahun atau setahun 2 tahun. Kalau Allah sudah memanggil kalian, kalian akan bisa berangkat ke tanah suci. Itu nanti ada ilmunya, ya. Nanti ada tipsnya bagaimana supaya kita ini bisa berangkat dan bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci. Baik, tapi bihadzal qadar bi kafaratul majlis, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.